Mobil melaju memasuki kawasan sunyi di pinggir Jakarta. Pagar besi terbuka perlahan. Rumah itu tidak mewah tapi terlalu tenang untuk disebut biasa. Safe house. Begitu pintu tertutup, Nara melepaskan genggaman Adil. Sekarang, katanya, menahan gemetar, jelaskan. Adil berdiri diam cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak dibesarkan seperti orang lain, katanya akhirnya. Ada bagian hidupku yang tidak boleh diketahui publik. Nara menatapnya. Bagian hidupmu barusan hampir membuatku mati. Adil menarik napas dalam. Ada orang-orang yang ingin aku berhenti, lanjutnya. Mereka bukan kriminal jalanan. Mereka, sistem. Nara menggelang. Kamu bertarung dengan sistem. Ia tertawa kecil pahit. Siapa kamu sebenarnya? Adil? Adil menatap lurus ke matanya. Anak panti itu nyata, katanya. Rasa lapar itu nyata, penghinaan itu nyata. Ia berhenti sejenak, tapi aku juga dibentuk untuk bertahan. Nara duduk perlahan di sofa. Jadi semua ini, hidup kita, pernikahan kita, itu nyata. Potong Adil cepat. Kamulah satu-satunya hal yang tidak pernah palsu. Di tempat lain, Victor mendarat. Langkahnya tenang, tangannya tidak tergesa. Siapkan phase 2, perintahnya. Kalau aku tidak bisa menghancurkan dia, ia tersenyum. Aku hancurkan reputasinya. Di safe house, Nara menatap jendela. Aku takut, katanya jujur, bukan pada musuhmu. Ia menoleh ke Adil. Aku takut pada jarak antara kita. Adil mendekat. Aku tidak pernah ingin kamu masuk ke dunia ini. Tapi aku sudah masuk, balas Nara. Dan aku istrimu. Ia menggenggam tangan Adil. Kalau kamu berperang, aku ingin tahu untuk apa. Adil terdiam lama, lalu berkata pelan, ada keluarga yang dihapus, ada kebenaran yang dikubur, dan ada nama yang harus dibersihkan. Nara menghela napas. Jadi aku tidak menikah dengan pria biasa. Adil tersenyum tipis. Kamu menikah dengan pria yang pulang setiap malam, dan akan memastikan kamu selamat. Malam semakin larut. Di layar laptop Adil muncul laporan baru. Media internasional mulai bergerak. Nama Anda disebut. Adil menutup laptop. Ia tahu, pengakuan pada Nara hanyalah awal. Perang berikutnya tidak berdarah, tapi bisa lebih mematikan. Perang opini dan kebenaran. Pagi itu, dunia digital meledak. Judul-judul berita bermunculan seperti api disiram bensin. Suami Nara Wijaya terlibat insiden kekerasan di rumah sakit. Misteri pria bernama Adil Pradana Anggoro. Anak panti asuhan dengan koneksi gelap. Nara menatap layar televisi dengan wajah pucat. Itu kamu, bisiknya. Adil berdiri di belakangnya, tenang. Ini tahap yang aku tunggu, katanya. Di ruang redaksi internasional, seorang editor tersenyum puas. Klik naik drastis, katanya. Dorong narasi kriminal. Jangan beri ruang klarifikasi. Ia tidak tahu. Ia sedang memainkan bidak di papan yang salah. Arya masuk dengan langkah cepat. Media arus utama sudah dipegang Victor. Tapi ada satu celah. Ia menaruh flash disk di meja. Dokumen lama. Kebakaran Surabaya. Versi yang tidak pernah dipublikasikan. Adil menatap flash disk itu lama. Siap, tanya Arya. Adil mengangguk. Nara menatap Adil. Kalau ini dibuka, hidup kita tidak akan sama. Adil memegang pundaknya. Aku tidak ingin dunia menyukaiku, katanya. Aku hanya ingin dunia berhenti berbohong. Siang itu, satu konferensi pers dadakan muncul secara online. Bukan di televisi nasional, bukan di media arus utama, tapi di platform independen global. Adil duduk sendirian di depan kamera. Tanpa jas, tanpa simbol. Hanya suara tenang. Aku tidak akan membela diri dari kebohongan kecil, katanya. Tapi aku akan melawan kebohongan besar. Layar berubah, dokumen, foto, rekaman, api, bangunan terbakar, nama-nama pejabat, tanda tangan. Dunia terdiam. Di markas Victor, suasana membeku. Siapa yang mengizinkan ini tayang? Bentaknya. Asistennya gemetar. Kita tidak bisa hentikan. Server tersebar di banyak negara. Victor membanting meja. Dia bukan korban lagi. Gumamnya. Dia pemain.
Di media sosial, narasi berbalik. Ini bukan kriminal, ini pembungkaman. Siapa yang sebenarnya berbahaya? Nara menutup mulutnya. Kamu merencanakan ini sejak lama? Adil mengangguk pelan. Sejak aku memutuskan untuk tidak bersembunyi. Malam turun. Adil berdiri di balkon safe house. Untuk pertama kalinya, namanya dikenal publik. Tapi juga untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Namun Arya datang membawa kabar. Victor bergerak ke langkah terakhir, katanya serius. Dia tidak akan main opini lagi. Adil menoleh. Dia akan menyerang secara fisik. Arya mengangguk. Adil menatap langit gelap. Kalau begitu, katanya pelan, kita sudahi ini.